Jadi Bapak menjawab bahwa seolah-olah pemerintah mau menjual negara untuk membangun IKN dengan mengizinkan ekspor pasir laut. Saya juga heran, ada yang menuduh pemerintah menjual kedaulatan negara. Saya tanya, ya dulu sebelum hilirisasi ini, kita kerok tanah kita di Timika sana, di Kalimantan, batu bara, nikel, bauksit, itu bawa berjuta-juta ton keluar. Itu tanah yang kita jual tuh. Nggak ada yang teriak. Nggak ada yang teriak. Ayo. Nah sekarang hilirisasi. Hilirisasi itu 1 juta ton yang digali untuk mungkin cuma dapat nikel berapa kilogram. Iya. Yang lain tuh kotoran semua, pasir juga kan. Mau dibangun smelter juga. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga untuk untuk pembangunan lah gitu lah. Jadi ini orang begini, orang ribut ini karena dulu sudah dilarang, terus tiba-tiba dibuka. Jadi langsung curiga begitu. Wong curiga. Dibukanya karena apa? Alasannya apa? Mungkin juga belum baca Belum ini. baca itu. Iya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Kandang Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ramai di media massa terkait dengan pencabutan larangan ekspor pasir laut. Karena pemerintah mengeluarkan PP nomor 26 tahun 2023. Banyak pro kontra yang banyak menuduh pemerintah seolah menjual kedaulatan negara dan sebagainya. Ternyata tidak semua orang tahu apa yang diputuskan pemerintah melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2023 nomor 26 terkait dengan pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Nah, ini menarik. Untuk itu saya mau berbicara dan minta diskusi, minta pencerahan dari tokoh yang tahu persis, punya pengalaman terkait dengan pelarangan pasir laut, kemudian macam-macam lah. Beliau sangat paham terkait hal ini. Beliau adalah Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Kensonda, Kepala Staf TNI Angkatan Laut tahun 2002-2005. 2005. Nah, beliau juga pernah menjadi Komandan Gugus Tugas di Kamla, ya, tahun 95 di daerah Riau. Nah, hari ini beliau datang ke studio saya dan saya dihadiahi bukunya Laksamana TNI Bernard Kensonda, mengibarkan bendera kewajiban. Pak, terima kasih bukunya, Pak. Ya. Ini akan saya baca dan terus akan saya menjadi panduan saya. Beliau tokoh bangsa dan beliau juga sekarang menjadi Ketua Dewan Pembina dari Relawan Gapura Nusantara. Dan untuk itu saya ingin membahas tentang gunjang-ganjing ekspor pasir laut ini dengan beliau. Pak Ken, mohon maaf, ini ramai di media massa. Nah, saya mengundang Bapak karena Bapak saya mendengar dari Google, Pak, ini bahwa Bapak pernah mempunyai pengalaman melarang ekspor pasir laut waktu Bapak menjadi Kasal gitu. Dan ternyata Bapak juga pernah mempunyai pengalaman melarang juga atau menangkamin kapal-kapal waktu Bapak menjadi Dangus Kamla gitu. Nah, sebelumnya itu, Pak, Bapak sudah mengikuti PP nomor 26 tahun 2023 ini, Pak, tentang secara lengkap saya belum baca. Ya, siap. Tetapi saya bisa menangkap dari statement dari Menko Maritim Pak Luhut Panjaitan. Yang intinya berkaitan dengan penyehatan laut, istilahnya penyehatan laut ya. Tapi istilah benarnya mungkin ya mengeruk alur laut ini, jadi penyehatan alur laut supaya tidak mengganggu lalu lintas pelayaran dan juga bisa memperpendek. Nanti kita bisa bahas itu lah. Ya, Pak, mohon maaf, tapi sebelumnya Bapak boleh ceritakan tentang pengalaman Bapak dulu tentang pasir laut ini. Memang, ya saya akan cerita ini sebelum masuk kepada peraturan pemerintah nomor 26. Nah, jadi saya dulu tahun 95 saya ditugaskan menjadi Komandan Gugus Keamanan Laut di wilayah Barat. Jadi wilayah Barat di bawah Panglima Armada Barat. Waktu itu Bapak bintang 1? Bintang 1. Naik bintang 1 di situ. Nah, markasnya saya itu memang di Tanjung Pinang. Sekarang Kepri sekarang, Pak, ya? Sekarang ibu kota Kepri yang sekarang. Sekarang sudah digeser ke Belawan, Toman. Jadi awalnya saya menerima laporan-laporan dari para nelayan.
pengerukan pasir laut ini sudah merusak ya, dan merugikan nelayan dan juga membuat beberapa pulau longsor. Nah, saya mempelajari, memang saat itu ada izin tentang pengerukan ini. Jadi Riau ini sudah dikapling, istilahnya KP. Ya, KP ini saya pelajari. Dan yang punya KP ini orang-orang penting lah semua di Jakarta. Ya, terus saya dengan kapal patroli, saya coba mengecek kebenaran. Pertama saya lihat Pulau Nipa, yang zaman kita letnan itu suatu pulau yang utuh itu adalah base point atau pulau terluar atas kita dan Singapura. Pulau Nipa? Nipa namanya. Oke. Kok sekarang tinggal satu pohon? Tinggal satu aja? Satu biji pohon, bakau itu. Berarti dari pulau yang begitu besar dulu. Kalau air pasang malah hanya ujung pohon kelihatan. Hanya pohonnya aja? Iya. Saya juga putar-putar di sekitar sela-sela pulau. Sana kan banyak sekali, ribuan pulau. Saya melihat mereka, aktivitas mereka, umumnya ponton dan kapal tunda gitu ya, yang pompa gitu. Kerjaan di pinggir-pinggir pantai itu. Jadi saya pulang, saya rapat. Itu mekanisme disedot begitu Pak? Disedot. Zaman dulu pakai pompa ya. Pakai pompa. Atau ada juga yang kerok. Gitu ya. Kayak apa tuh? Eskavator gitu ya. Saya pulang, saya rapat. Kalau saya lihat mereka dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bekerja di KP itu kaplingnya. Kalau mereka kerja di kapling, mungkin tidak merusak lingkungan dan juga tidak menyedot sekalian tuh bibit ikan, bibit udang, telur ikan, kerang-kerang dan. Nah, saya bilang siapkan gugus tugas, kita tangkap semua. Maka kita tangkap, semua saya hentikan. Ada 4 kapal besar, gitu. Bendera Korea. Bendera Korea? Ya. Oke. Sangat pusing, tangkap, bawa semua. Nah, ternyata kapal itu kemudian dioperasikan oleh adik dari pejabat tinggi lah, namanya, saya sebut aja YH. Ya. Saya sudah membaca. Saya menteri waktu itu. Dan bersamaan itu, saya juga tangkap satu kapal penuh dengan minuman keras, ex-Singapura. Yang tidak ada surat-surat, jadi penyelundupan lah. Dan saat itu, katanya, itu di bawah koordinasi, di bawah koordinator, seorang anak kecil, namanya AS lah. ada sangkutan yang cendana lah ya gitu lah ya. Jadi ini kerabatnya cendana ini Pak? Iya. Waktu itu masih kecil dia Pak? Masih kecil lah. Ya, semua minuman keras yang masuk dari Singapura harus lewat dia untuk diberi label, dibeli stiker, diberikan stiker. Dan tiap stiker itu ada uangnya. Kadang. Itulah barangkali yang menjadi pertama kali terjadi di mana saya terlalu berani menghadapi. Saya disurati, kirim surat sama Kepala Otorita Batam, Marsikal siapa saya lupa namanya, Jatmiko kalau salah ya, mantan ajudan presiden, supaya dilepas kapal itu. Minta dilepas kapal? Minta lepas kapal yang 4 tadi? Karena dia mendalamkan alur laut. Balas pun saya surat itu, saya tidak mau balas, saya diamkan aja. Datang surat dari Menteri BPPT, sama, saya ada pusing, ada pusing. Kenapa saya nekat begitu saya nggak tahu lah ya. Akhirnya mungkin sampai di Panglima TNI, almarhum Faisal Tanjung, dan dia mungkin menyampaikan ke Kasal. Kasalnya Pak Tanto Kuswanto. Nah, ini cerita kapal. Bersamaan juga datang seorang mayor Angkatan Darat yang mengaku dari Sat Intel, yang mengaku namanya saya Bambang, sama mayor dari Kopassus ya. Bahwa mereka adalah satuan yang tugasnya mengamankan keluarga Centan. Minta kapal itu, minuman itu dilepas. Enggak. Siapa yang perintahkan kamu? Brigjen ini. Oke, itu letting saya. Telepon dia sekarang. Letting saya.
ya begini bang, kita ini kan, kalau kamu anggap saya betul teman satu angkatan ya, ini kan hanya tugas saya dan intinya itulah ya. Berarti Bapak melawan cendana ya? Melawan cendana? Dianggap. Karena sudah itu saya kaget. Saya belum 1 tahun di Tanjung Pinang. Saya tiba-tiba ada telepon dari Kasal. Ken, kamu menghadap saya sekarang juga. Zaman dulu tuh pesawat cuma 1. Dari Batam ke Jakarta hanya 1. Belum ada seperti sekarang. Jadi saya cepat-cepat berangkat ke Jakarta, sampai Jakarta. Pesawat jam 10 mungkin, atau saya agak menghadap Kasal sudah jam 3, jam sore. Begitu duduk, Kasal tuh ngomong sama saya begini, ada apa kamu Ken sama keluarga Cendana? Ada apa kamu tuh tahan kapalnya itu, keluarganya BH ini? Ya. Saya bilang begini, dia punya izin untuk pendalaman alur. Dan Bapak Kasal tahu bahwa kita sudah sering berlayar di situ. Alur itu sudah 2 lam sekali, tidak perlu di dalamkan lagi. Dan waktu saya tangkap, dia sedang mengerok dekat pulau, ya, yang bisa merusak lingkungan di situ. Nah, kalau masalah minuman ini, ya sudah saya pulang ini saya akan lepas lah. Cuma ya mungkin perlu diingatkan karena semua orang rakyat di pengusaha di Tanjung Pinang mengeluh karena dia harus pengeluaran uang ekstra lagi untuk beli stiker itu. Nah ya sudah, nggak usah inilah, udah selesaikan yang baik. Cuma itu saya balik lagi ke Tanjung Pinang, ya, lepas. Ya, tapi lama kemudian saya dipindah lah, kira-kira gitu. Pindah ke Surabaya. Oh jadi Bapak pernah nangkep itu akhirnya dilepas dengan tekanan yang luar biasa dari atas, Pak? Ya. Sampai saya Kasal. Tahun 2002. Ya. Saya ingat ini, masalah pasir ini, saya coba, laporkan saya coba, aktif itu, wah tambah gila. Wah kapal gede, besar masuk. Sedot dulu, pakai sedotan. Saya tanya sama Dangus Kamla, apa benar ya ada berita begini? Dia, enggak, ini sudah semua sesuai dengan izin dan ini. Saya tanya Panglima Armada juga. Sudah siap, kami sudah cek. Saya ini orang nggak percaya karena saya ini pernah pengalaman. Lapangan. Ya. Saya panggil Asop. Saya tanya, kita punya kapal di wilayah barat apa? Ada apa kapal-kapal kita? Dia sebut ada 3 kapal, Avatarila, apa-apa. Yang selesai latihan dari Lumut. Sekarang masuk Belawan. Oke, suruh mereka stop di Belawan. Saya panggil Mayor, Pak. Yang saya percaya, Mayor. Almarhum, sekarang dia almarhum. Frento namanya. Nah, pintar dan pemberani. Saya panggil dia. Kamu ke Belawan sekarang. Bawa surat ini. Tidak boleh satu pun yang tahu. Dan beritahukan Komandan Satuan Tugas, surat ini dibuka setelah di laut. Jadi sangat rahasia operasi ini. Benar. Ada laut, tangkapi semua. Oh, Pak, tangkap semua? Tangkap semua, Pak. Kalau nggak salah, 16 atau 18. Tapi sebagian besar itu memang ponton sama takbotnya. Tapi memang waktu itu Bapak melihat memang indikasinya merusak lingkungan, Pak? Sangat merusak. Karena mereka tidak mengerok di coupling itu. Kalau coupling itu sudah disiapkan mungkin tidak terlalu di daerah yang memang luas yang ini daerah. Ini di sela-sela pulau-pulau. 8 kapal itu, 6 dari Belgia atau Belanda ya. Tarik semua. Kemudian yang dalam negeri, ponton, tongkang itu, setelah disidang diberi peringatan karena ini dilepas. Tapi kapal asing enggak. Pengadilan putuskan bebas, denda 10 juta tiap kapal, lepas. Saya telepon dan Lanal, kau punya marinir berapa situ? Sekian, oke, tiap kapal masukkan 1 peleton. Tidak boleh ada yang lepas kapal itu. Ayo mati-matian.
Bapak udah kasal sebenarnya. Pasal saya sudah nggak takut siapa yang mau. Saya mendengar sama Bu Mega. Oh, waktu itu presiden beliau. Iya. Saya cerita, ini sudah banyak pulau yang longsor. Itu Pulau Nipa, Bu. Itu base point batas kita dengan Singapura. Sekarang tinggal satu pohon. Sekarang saya mulai reklamasi dan Lanal saya perintahkan reklamasi, mungkin baru dapat 100 meter persegi juga belum, 50 meter persegi juga. Bu Mega langsung bilang, saya ingin ke sana. Wah, presiden mau ke situ. Tapi jemput saya di Singapura ya. Oh siap. Ini satu kerjaan lagi. Hubungi atas pertahanan, hubungi Kasal Singapura. Karena saya mau bawa presiden kita, tapi saya mau dia presiden naik dari basis Angkatan Laut. Saya nggak mau di pelabuhan umum. Urus. Saya jemput. Pakai kapal. Saya ke Pulau Nipa. Waktu itu sudah direklamasi, Pak? Baru kira-kira 50-60 meter persegi. Jadi saya mesti bikin jembatan darurat. Karena kapal kan nggak bisa merapat. Dengan skoci, Bu Mega turun. Waduh, setengah mati juga tuh ombak. Dan kita udah siapkan di semen, basah gitu. Dan ibu tuh mau ngecap kakinya dua-dua situ. Wah, di batu itu. Itu simbol yang luar biasa ya, Pak? Iya, simbol. Kepala negara itu Iya. ya? Jadi kita sudah siapkan cerigen untuk cuci. Bahwa dibantu sama kowal, enggak usah. Jadi kita siram aja, beliau cuci sendiri kan. Hebatnya Bu Mega. Nah setelah itu naik kapal lagi, dia ingin putar. Nah saya putarin kapal. Kayak pulau, melihat itu bagaimana rusaknya lingkungan. Sudah itu keluarlah perintah keputusan presiden melarang ekspor. Itu asal mula. Oh iya. Itu dari dasar itu, Pak ya? Dari situ. Oke. Karena beliau presiden melihat sendiri. Melihat sendiri, oke. Gitu loh. Oke. Banyak pulau kita sudah bolong-bolong. Jadi mereka nyolong pasir ini, ambil pasir bukan di kapling mereka, tapi dekat pantai termasuk di darat. Kan pulau di sana kan banyak dari pasir. Saya waktu itu ya, waktu saya tangkap itu penyelundup dan itu saya sampai mungkin dimarahi tidak puas gubernur Riau waktu itu, Pak Legend Sureto. Dia telepon saya, minta ketemu. Ya, kita ketemu ya. Oke, saya terbang sekarang ke Batam. Jauh usah, saya datang ke Batam, kita ketemu di Batam. Di Golf. Ruang VIP. Nah, itu sama. Pak, ini saya akan harus mengamankan orang-orang besar di Jakarta semua. Ya jawab apa, nggak usah ganggu lagi lah. Jangan diganggu lah. Itu kan, itu tanggung jawab saya. Ya tapi Bapak, saya bilang mohon Bapak Gubernur, ini daerah Bapak. Itu Bapak lihat sendiri daerah Bapak sudah banyak yang rusak, saya bilang. Itu kasus begitulah. Itu kira-kira latar belakang kenapa sampai Presiden waktu itu mengeluarkan larangan ekspor. Nah, karena tidak sesuai lagi dan coupling yang diizinkan dan merusak lingkungan waktu itu. Pak, mohon maaf, ini kembali ke PP nomor 26 tahun 2023, Pak. Kalau saya baca, pasal 2, ini ada tujuannya, Pak. Pengelolaan hasil sedimentasi di laut dilakukan untuk A. Menanggulangi sedimentasi yang dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung ekosistem pesisir dan laut serta kesehatan laut. Dan B. Mengoptimalkan hasil sedimentasi di laut untuk kepentingan pembangunan dan rehabilitasi ekosistem pesisir di laut. Ini tujuan dari PP nomor 26 ini. Nah, kalau Bapak melihat PP 26 ini layak nggak dikeluarkan oleh pemerintah? Seperti saya bilang, saya mungkin belum baca, tapi saya sudah bisa, saya mendengar apa kata penjelasan Pak Luhut ya. Saya sangat mendukung. Pemikiran ini saya mendukung. Bapak mendukung mana? Mendukung karena begini. Alasan saya ya. Tapi tentu ada syarat-syaratnya nanti ya. Daerah Riau adalah daerah yang menampung sedimen karena sungai-sungai besar di sepanjang pantai Sumatera ini. Bermuara ke situ. Jadi sangat tinggi. Tahun 2015 pada saat Presiden mengeluarkan konsepsi poros maritim dan tol laut, pikiran saya langsung ke situ. Saat itu saya kan kantor saya di Jalan Beroba itu Institute for Maritime Study itu
kita bahas tentang ini, tentang poros maritim dan tol laut. Ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita menyiapkan alur-alur pelayaran kita, sehingga menguntungkan bagi pebisnis atau perdagangan lewat laut, entah itu perusahaan pelayaran atau industri-industri yang menggunakan kapal untuk hasil-hasil produknya. Maka kita perlu memikirkan itu. Salah satu yang karena saya ini sejak letnan ya banyak operasi di barat itu, di Riau itu. Jadi secara ini saya tahu perairan situ ya. Contoh begini Pak Rudi ya, kalau orang dari Selat Malaka belayar untuk ke Jakarta, ya. Selat Malaka mau ke Jakarta. Oke. Maka dia akan lewat Selat Singapura yang begitu padat, Philips itu ya. baru naik pesawat Philips, Ya. utara Bintan, baru dia muter Bintan itu, turun ke bawah, masuk Selat Karimata. Kalau Jawa baru dia ke Jakarta. Itu berapa jam, Pak? Waduh, saya lupa, itu tergantung kecepatan ya. Tapi saya lupa lah jaraknya, kecepatan. Tapi saya bisa membandingkan begini, karena saya mengalami, kenapa kita tidak dari Tanjung Balai, kita turun ke Selat Dempo. Selat Dempo itu di mana, Pak? Itu dia tengah-tengah kepulauan Riau ini, kecil-kecil ini. Jadi dari Tanjung Balai ke Bangka Belitung. Itu ada Selat Dempo. Kita motong langsung ke situ, nggak perlu mutar Bintan. Baru kita masuk ke Selat Karimata atau Selat Gaspar, turun. Itu bisa beda 40-an jam. Bisa hemat 40 jam? 40 jam. Tergantung kapal, kecepatan kapal. Apalagi saya bilang, Selat Bangka juga dilebarin. Kalau kedalaman Selat Bangka yang pada kedalaman itu antara 20 sampai 40 meter ada, tapi sempit. Karena banyak kosong. Nah, itu kalau kita bisa dibersihkan semua, membuat suatu lebar sampai katakanlah 5 mil, 10 mil gitu lebarnya mungkin ya. Itu dari Dempo, dia tidak perlu ke Karimata. Dia langsung aja masuk Selat Bangka, turun. Lebih cepat lagi. Itu bukan hanya untuk militer, Pak ya? Untuk arus tanker-tanker bisa lewat situ? Bisa, asal dia dilebarkan. Tanker ini kan, kalau sudah di atas puluhan ribu sampai ratusan ton, ribuan ton ini kan, manuvernya kan agak susah. Nah, kalau sempit, baru jalan begini harus belok lagi, itu sudah susah dia. Sehingga harus dibuat lebih lebar, sehingga dia punya area manuver yang lebih luas. Saya waktu itu pernah navigasi di kapal pimpinan Angkatan Laut, kapal pimpinan kayak di Multatuli, itu 7.000-an ton ya, 6.700-an ton, cukup besar. Nah, itu saya lewat Selat Bangka. Tapi kan dia bisa manuvernya lebih kecil kan, karena cuma 7.000 ton. Tapi kalau di atas 20-30.000 ton itu manuvernya lebih susah. Oh, sulit ya. Gitu loh. Nah, kalau dia sudah bisa dibikin lebar Selat Bangka, dari Dempo dia langsung turun Selat Bangka, masuk. Jadi, artinya Bapak mengatakan bahwa kalau objek pengerukan Pasir Ratu diarahkan yang tadi, itu lebih bagus, Pak? Iya. Mungkin ke depan menerjemahkan peraturan pemerintah 26 ini, itu akan menentukan, dibuat syarat-syarat lah ya, syarat-syarat lah. Satu, tidak diizinkan mengeroh di antara pulau-pulau. Jadi di antara pulau-pulau dilarang? Dilarang. Hanya di selat ini aja. Ya, sampai Selat Bangka, ya, itu satu. Kedua, diutamakan kebutuhan dalam negeri. Nah, dulu saya berpikir, PP 26 ini, dulu pertama kali kita bahas di kantor saya dulu, kita melihat Batam ya, Pak ya. Saya coba nanti Pak Rudi cari tahu saya lupa, 4,5 atau 45 juta kubik dia butuh. Di Batam saja? Di Batam saja. Karena untuk mereklamasi itu, rawa-rawa yang ada di Batam. Terus yang kedua, pasir ini bisa untuk menutup kembali lubang-lubang, pulau-pulau yang sudah diambil dulu ini, direklamasi lagi yang bagus. Di situ dia bisa kembangkan industri. Waktu itu saya berpikir begini, kelebihan pasir itu dibuat tembok-tembok untuk kemudian dibikin di alur ini. Terutama grid wall gitu ya.
terutama yang ke arah pantai Sumatera. Supaya sedimen dari sungai-sungai ini nggak turun ke situ. Oh, tertahan di situ. Tertahan situ sehingga alur ini terus tetap dalam. Bahwa ada mungkin ya juga, tapi lama mungkin butuh waktu puluhan tahun baru dia ada lagi sedimen. Nah, itu semua kepikiran saya karena memikirkan tol laut dan poros maritim. Gitu. Pengusaha laut ya, pebisnis, terutama pengusaha pelayaran pasti lebih senang, lebih cepat, lebih bagus, karena akan memperkecil biaya operasional, juga, Pak. Kosnya. Gitu. Jadi selama menurut saya itu hanya diambil di sekitar itu, tidak dekat pantai, nah, silakan, itu bagus. Kalaupun ada sisa pasir ini, silakan ekspor. Ya, Pak, ini mohon maaf, ini saya terkait itu, Pak. Kalau pada lihat bab 4 tentang pemanfaatan, Pak, pasal 9 ayat 2 dikatakan begini, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut, sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, digunakan untuk satu, Pak, reklamasi di dalam negeri. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pemerintah. Yang ketiga, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha. Yang keempat, terakhir, diizinkan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi artinya sama dengan Bapak tadi sama. Bagus, itu sama dengan pemikiran saya. Oke. Jadi prioritas untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Dalam negeri nomor satu. Dan dengan objek pengerukan di alur tadi. Alur. Ada syarat lain nggak, Pak? Saran Bapak? Syaratnya apa? Supaya ini dapat termonitor dengan baik, Pak. Ya, terus kalau bisa supaya tidak terjadi di laut itu orang pengusaha pasir ini kan banyak tipu-tipu juga gitu loh ya. Jadi sebaiknya ya saran saya kalau bisa tempatkan petugas gitu. Entah diambil dari Perangkatan Laut atau dari Bakamla. Tiap kapal kero itu ada perwiranya di situ. Sebagai supervisor gitu, Pak ya. Jangan sampai keluar dari. Jangan sampai keluar dari situ. Jadi pengawas lah ya. Kita juga dulu pernah kok. Semua kapal-kapal tanker di rig-rig di laut itu semua diisi oleh Perangkatan Laut. Tapi setelah orang pada protes katanya diwifungsi lagi ya kita tarik. Gitu. Padahal ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Seharusnya boleh, Pak. Seharusnya boleh. Wong dia apa itu diwifungsi? Dia cuma di laut duduk lihat-lihat orang kalau nyolong dia tangkap ya dia justru mengamankan NKRI itu. Mengamankan Indonesia. Kalau orang nyolong dia tinggal telepon pakai Pak, ini yang ini nakal nih, ini sudah mulai tangkap, Pak. Itu gitu ya. Daripada perlu kita itu banyak juga yang nganggur jadi staf ahli, staf khusus itu. Ada kasih dia kerjaan lah. Apa? Dioptimalkan fungsinya. Optimalkan lah gitu. Tapi itu terpulang pada pemerintah. Itu hanya salah satu syarat yang bisa. Ini tadi bagus sih saya lihat, ya. Tujuannya ini bagus. Pasal 9 ya. Jadi Bapak, saya ulangi Pak, dari saran dari Bapak adalah sepanjang pengerukannya itu di alur yang memungkinkan untuk transportasi laut, baik militer maupun ekonomi. Yang kedua, harus diutamakan kebutuhan dalam negeri. Nah, Bapak tadi mencontohkan Batam. Dan yang ketiga, Bapak menginginkan supaya tidak keluar jalur, ditempatkan perwira angkatan laut atau dari Bakamla untuk mengawasi operasi ini. Saya kira itu lebih praktis. Jadi bukan cuma Batam Pak Brudi ya. Pulau-pulau kita di sana banyak yang sudah bolong. Itu yang ditambah-tambah Pak. Karena dulu mereka bukan cuma ambil pasir di laut, di darat pun mereka kerok. Akhirnya kita tidak keluar duit, pengerukan laut itu mahal Pak Brudi. Mahal ya. Nah, ini kita tidak keluar duit. Semua kita cuma terima alur sudah jadi, kita dapat duit dari yang fee dari dia jual di Batam atau di mana, bahkan bisa diberikan beban dia. Oke, kamu juga bikin ini ya, bikin beton-beton ini. Ya, bisa. Kita punya tambahan lahan untuk pembangunan industri Pak. Pembangunan industri. Itu. Oke, jadi Bapak kalau menjawab secara singkat bahwa PP nomor 26 tahun 2023 itu menurut Bapak bermanfaat atau tidak? Saya setuju, sangat bermanfaat. Tetapi tadi ada syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya, Waspada pada saat memberikan izin coupling. Jangan terjadi seperti dulu lagi. Jangan di antara pulau-pulau, dekat pulau tapi cukup di alur aja. Dari Tanjung Balai turun ke bawah, Bronco, terus Blonco atau apa itu, terus Dempo, Syukur mau lagi terus lanjut ke Selat Bangka.
keluar sudah di atas Tanjung Priok. Langsung Pak ya? Hadap-hadapan, mulutnya di Bangka sama Tanjung Priok kan di hadap-hadapan. Tinggal turun gini aja. Oh ya. Sangat pendek. Kalau alur itu yang diperbaiki Pak, ya? Dilebarin, dijalan. Iya. Jadi yang terakhir Pak, jadi Bapak menjawab bahwa seolah-olah pemerintah mau menjual negara untuk membangun IKN dengan mengizinkan ekspor pasir laut. Iya, saya juga heran. Ada yang menuduh pemerintah menjual kedaulatan negara. Saya tanya, ya dulu sebelum hilirisasi ini, kita kerok tanah kita di Timika sana, di Kalimantan, batu bara, nikel, bauksit, itu bawa berjuta-juta ton keluar. Itu tanah yang kita jual tuh. Nggak ada yang teriak. Nggak ada yang teriak. Nah, sekarang hilirisasi. Hilirisasi itu 1 juta ton yang digali untuk mungkin cuma dapat nikel berapa kilogram. Iya. Yang lain tuh kotoran semua, pasir juga kan. Dibangun smelter juga. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga untuk untuk pembangunan lah gitu lah. Jadi ini orang begini, orang ribut ini karena dulu sudah dilarang, terus tiba-tiba dibuka. Jadi langsung curiga begitu? Curiga. Dibukanya karena apa? Alasannya apa? Mungkin juga belum baca itu. Iya. Baik Pak, terima kasih. Ini statement yang baik. Jadi mudah-mudahan meluruskan Pak pandangan Pak Ansat. Bukan kita membela siapa, karena menurut Pak Ken tadi juga ada syarat-syaratnya. Oh ya harus setuju ada dengan syarat-syarat. Ada. Kalau enggak ya hancur lagi itu daerah itu loh. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Ken. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian podcast saya dengan Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Bernard Ken Sondah. Banyak hal yang disarankan beliau dalam penerapan PP nomor 26 tahun 2023. Ada beberapa syarat tadi sudah disampaikan, dan ini juga menjawab tuduhan-tuduhan seolah negara menjual kedaulatan negara dan sebagainya. Sudah dijelaskan dengan baik. Mudah-mudahan pemerintah benar-benar mengikuti saran yang diberikan oleh Bapak Bernard Ken Sondah. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya.